Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SDN Rawamangun 05 akan mempresentasikan mengenai lembar kerja 2.4 dan 2.5 pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Dengan anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Mariana, NIM 2005-724-115, ada Mamik Haryanti, Vera Amelia, Atik Endriati, dan Renata Pradila. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, yang pertama yaitu ada tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Yang pertama ini ada kompetensi dalam konsistensi dalam menunjukkan sikap dan perilaku. Jadi tantangan dari seorang guru itu harus mampu menjaga sikap dan perilakunya yang positif di depan peserta didik, seperti tetap tenang dalam menghadapi konflik atau situasi yang menantang. Guru juga perlu menghindari luapan amarahnya ketika peserta didik melakukan kesalahan. Di samping itu, guru juga harus mampu untuk selalu menunjukkan rasa hormat atau menghargai orang lain, baik kepada peserta didik maupun dengan rekan sejawatnya. Kemudian, tantangan berikutnya adalah kemampuan self-awareness atau kesadaran dirinya. Guru juga perlu memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi mereka, terutama saat mengalami stres, kemarahan, atau perasaan negatif. Dengan pemahaman yang baik tentang kondisi diri, guru memungkinkan dapat menjaga kestabilan emosinya dan tidak membiarkan perasaan pribadi mempengaruhi interaksi atau pengajaran kepada peserta didik. Kemudian tantangan yang ketiga ada komunikasi yang efektif. Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting dimiliki oleh seorang guru. Jadi jika guru masih kurang dalam keterampilan ini, mungkin hubungan dengan peserta didik dan rekan kerja dapat terganggu. Hal ini juga dapat menimbulkan dampak yang negatif. Komunikasi yang jelas dan terbuka akan lebih membantu membangun hubungan yang sehat dan positif, serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Ada kasus yang berkaitan dengan hal yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pada pengalaman saya atau tim saya pada proses belajar mengajar yang pernah kami temui di tempat PPL, yaitu adalah peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi. Jadi solusi atau cara mengajar yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian ada lagi peserta didik, beberapa peserta didik merasa stres dan kehilangan fokusnya di tengah pembelajaran. Jadi cara mengatasinya adalah dengan meditasi, latihan pernapasan, dan ice breaking, baik itu di sela-sela pembelajaran, di awal pembelajaran, atau di akhir pembelajaran. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan materi mengenai bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan social emotional learning ke dalam kurikulum. Hal ini bisa berupa pembelajaran tentang pengembangan empati, pengelolaan emosi, serta keterampilan sosial lainnya yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan memasukkan materi social emotional learning ini ke dalam pembelajaran, jadi sekolah tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja, namun juga dapat memperhatikan perkembangan emosional dan sosial serta didik yang nantinya dapat membentuk karakter mereka menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, cara sekolah yaitu dengan memberikan pelatihan khusus bagi guru dan staf mengenai pentingnya social emotional learning dan bagaimana cara mengintegrasikannya ke dalam kegiatan pembelajaran. Nah, guru yang terlatih atau yang sudah terlatih dalam hal social emotional learning ini diharapkan nantinya dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung perkembangan emosional peserta didik. Selanjutnya, apa saja tantangannya bagi sekolah? Dalam hal ini, tantangan bagi sekolah dalam menerapkan social emotional learning yaitu satu, keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoptimalkan program ini.
Tidak semua sekolah memiliki jumlah guru atau staf yang cukup terlatih dalam social emotional learning ini, sehingga sulit untuk memastikan bahwa semua aspek social emotional learning ini dapat diterapkan dengan efektif di seluruh kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kurangnya pelatihan yang memadai untuk guru menjadi tantangan yang harus diatasi. Tanpa pelatihan yang mendalam, guru mungkin tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mengajarkan atau mengintegrasikan social emotional learning secara efektif di dalam kelas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan mengenai apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Karakteristik peserta didik seperti latar belakang budaya, tingkat pemahaman, kemampuan belajar, dan kondisi emosional dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Misalnya, perbedaan budaya dan kemampuan belajar membuat cara peserta didik ini berinteraksi dan mengekspresikan emosinya berbeda-beda. Untuk mengatasi kendala ini, tentunya guru perlu menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi seperti menggunakan teknik pembelajaran berbasis pengalaman, lalu bisa menciptakan lingkungan kelas inklusif dan memberikan dukungan emosional sesuai dengan kebutuhan individu. Dengan cara ini, guru bisa mengoptimalkan peserta didik agar dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional dengan optimal. Berikutnya, baik, berikut ini daftar pustaka untuk lembar kerja 2.4. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, baik, yang selanjutnya yaitu kita akan melihat mengenai trailer dari film Laskar Pelangi. Pelangi takkan terikat dan tugas angkut papan atas Indonesia kan di angkasa warnai bintang di jiwa. Jangan lewatkan mulai 25 September 2008 Laskar Pelangi. Ya, baik. Dari trailer Laskar Pelangi tadi atau dari film Laskar Pelangi ini, kita bisa mendapatkan catatan penting dalam film tersebut. Nah, cerita ini berada di Desa Gantong, Belitung, tepatnya di Belitung Timur, yang mana pada cerita film tersebut, anak-anak ini berjuang mendapatkan akses pendidikan di tengah-tengah keterbatasan ekonomi dan fasilitas pada zaman itu. Lalu sosok guru Bu Muslimah dan Pak Harfan di sini menjadi guru dengan penuh dedikasi serta berjuang demi pendidikan anak-anak di desa. Nah, anak-anak di sana juga menghadapi tantangan berupa kemiskinan dan ketidaksetaraan akses pendidikan. Dimulai tadi dari mahar, lintang yang ingin bersekolah. Kemudian film ini memberikan banyak inspirasi untuk berjuang. Pendidikan tentunya harus terus dikejar karena merupakan kunci meraih mimpi dan perubahan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, hal yang bisa kita pelajari sebagai guru agen perubahan dari film Laskar Pelangi tersebut yaitu film ini biasanya seseorang guru, yang mana dalam mengajar meskipun terdapat keterbatasan fasilitas dan upaya yang sangat kecil, guru ini bisa memberikan inspirasi kepada peserta didik untuk bermimpi besar, memotivasi dan menyemangati mereka untuk terus belajar dan pantang menyerah. Seperti Bu Muslimah tadi. Kemudian guru juga ini berjuang untuk melawan ketidakadilan sosial dan sistem pendidikan yang kurang merata. Perjuangan ini merupakan salah satu perubahan yang dapat dilakukan guru untuk memperjuangkan hak anak-anak dalam mengakses pendidikan. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Ya, baik. Eh, Mari kita saksikan terlebih dahulu mengenai trailer Sekolah Rimba untuk lembar kerja 2.5. Sebuah wilayah hutan di Sumatera, dan kehidupan di dalamnya yang tak banyak, serta seorang perempuan kota yang hidup di antara mereka. Miles Films mempersembahkan sebuah film terbaru dari sutradara Riri Riza. Serta pengalaman hutan menurun di hutan 12 jam. Orang rimba disebut orang kampung yang bodoh dan primitif. Dalam banyak hal, orang rimba lebih maju dari kita. Kelompok Temenggung Belaman Badai sudah berulang kali berpindah karena kepentingan pemilik kelapa sawit. Udah. Ayo tuh, maju. Allah menunjukkan kepada kita untuk apa kita berada di sini. Jadi hanya urusan seseorang. Mana ibu guru tentang? Jangan lewatkan kisah kehidupan, petualangan, dan pertolongan dari salah satu dalam Indonesia dibintangi oleh Prisiana Sution sebagai Butet Manuru, serta anak-anak rimba dari hutan Bukit 12 Jambi. Sekolah Rimba mulai 21 November 2013 hanya di bioskop. Ya, jadi untuk film Sekolah Rimba ini menggambarkan mengenai anak-anak yang menempuh perjalanan panjang dan berbahaya setiap hari ketika hendak pergi ke sekolah. Jadi film ini juga itu berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, di mana menceritakan mengenai peran guru yang berdedikasi, di mana guru tersebut itu berusaha mengatasi berbagai rintangan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Kemudian di film Sekolah Rimba juga itu menggambarkan mengenai kesenjangan akses pendidikan, di mana masih banyak warga Indonesia yang belum mendapat kesetaraan dalam akses pendidikan. Sehingga untuk mendorong kita untuk lebih peduli terhadap mereka yang kurang beruntung. Dan di film ini juga menceritakan mengenai perjuangan anak-anak suku Talang Mamak yang menempuh perjalanan yang panjang dan berbahaya setiap hari untuk mencapai sekolah. Semangat belajar dan keinginan kuat mereka itu untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, ya, pada film Sekolah Rimba juga itu bukan hanya mengenai pendidikan, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai sosial dan emosional berperan dalam proses belajar mengajar. Di film pelajaran dari film Sekolah Rimba dalam hubungan dengan social emotional learning itu ada 3 poin utama. Yang pertama, mengenai semangat juang dan ketahanan, yaitu anak-anak menunjukkan semangat juang yang luar biasa dalam menghadapi berbagai rintangan untuk mendapatkan pendidikan. Dan hubungan dengan selnya adalah mengajarkan pentingnya ketahanan emosional dan mental dalam menghadapi tantangan dan tetap semangat dalam belajar. Poin yang kedua mengenai dedikasi dan empati guru. Pelajarannya adalah para guru di Sekolah Rimba menunjukkan dedikasi yang tinggi dan berusaha keras untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Hubungan dengan sel yaitu menunjukkan pentingnya empati dan dedikasi dalam pendidikan, serta bagaimana guru dapat menjadi agen perubahan yang inspiratif. Dan poin yang terakhir yaitu mengenai kesadaran sosial dan tanggung jawab. Pelajaran dari film Sekolah Rimba ini mengenai ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dan perjuangan bersama antara guru dan murid untuk mengatasinya. Hubungan dengan sel yaitu membantu mengembangkan kesadaran sosial dan rasa tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat serta memotivasi untuk menciptakan perubahan positif. Selanjutnya, ya, ini adalah daftar pustaka
dari lembar kerja 2.5. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya mewakili dengan kelompok SDN Rawamangun 05, izin untuk menutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.